pertama masuk Madinah sampai masuk ke Mekah itu benar-benar haru, dan yang lebih terharu lagi ketika saya diajak ke Jabal Uhud gitu ya. Sampai di sana saya juga akhirnya tadinya nggak mau belanja, akhirnya untuk demi kenang-kenangan saya beli sejadah satu di sana. Karena di sana itu harganya 50.000, kebetulan masih ada uang Jokowi 50.000. Jadi saya beli di situ ya. Nah, di situ itu saya punya kenangan tersendiri di Jabal Uhud. Makanya dari semenjak turun sampai akhirnya naik lagi itu mata saya merebus nggak berhenti begitu ya. Hampir sepanjang perjalanan, karena memang anak saya nomor 2 laki-laki namanya Khalid. Nah, di situ ada apa namanya, kisahnya kan di Uhud itu Nabi Muhammad SAW pasang giginya gitu ya. Dan itu salah satu provokatornya adalah si Khalid bin Walid itu gitu ya. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk ke dalam Islam gitu ya. Dan memang panglima Islam yang pertama itu yang tidak pernah kalah ketika memimpin perang adalah Khalid bin Walid. Walaupun sebelum dia masuk Islam ataupun setelah masuk Islam. Jadi selama dia memimpin peperangan belum ada yang kalah. Jadi saya terharu sekali begitu ya, walaupun akhirnya kematiannya karena sakit ya, karena peperangan. Tapi memang sangat menyentuh sekali, apalagi Pak Ustadz setiap menjelaskan apa yang terjadi di Uhud seperti itu bagaimana, dan saya merasa dekat banget begitu, apalagi dengan pembawaan Ustadznya ya, kayak gitu santai tapi dengan terus ngomong gitu ya, saya merasa begitu. Jadi apalagi ya begitu deh pokoknya Bapak Wildan ini juga sangat merasakan begitu ya cara ngomongnya Pak Ustadz begitu. Bahkan tadi pagi subuh itu luar biasa sekali gitu ya. Dia bisa dakwah tapi sambil ketawa-ketawa gitu ya. Sampai sebelahnya dicolek, hei, ayo doa kepada Allah ketawa. Padahal di situ banyak benar kisah-kisah yang misalnya waktu sambil bercanda tapi mengena sekali. Apalagi Pak Cipto itu sampai dibahas berkali-kali di kamar. Begini, yang paling diingat sama Pak Cipto apa coba? Ya, ada PNS, bukan, ada guru ngaji ya, gajinya 300.000, terus berdoa minta gaji UMR begitu. Nah, pas datang ke Ustaz itu gajinya sudah 3.300.000 sudah itu UMR pada saat itu. Karena menikah dengan PNS yang gajinya 3 juta, jadi gajinya 3.300.000. Itu kan kalau tadi pagi kalau satu yang ceritain pasti lucu, kalau saya sih enggak. Ya itulah berkahnya kita ketemu Ustadz yang betul-betul paham perjalanan, paham, pernah mungkin di sini juga dari tahun 2008, sedikit-sedikit saya korek-korek ya. Nah, ternyata banyak sekali. Semoga ini juga Pak Ustadz mau sedikit berbagi, nanti mungkin setelah selepas ini mungkin saya juga banyak akan bertanya begitu Ustadz. Apalagi kalau murid di sini, kalau di kampus terkadang ya atau seringnya saya memimpin doa begitu Ustadz. Nah, jadi mohon diangkat sebagai murid kan insya Allah gitu, jadi santrinya gitu kan, walaupun jarak jauh ya insya Allah saya mau gitu Ustadz. Karena cara pembacaannya, cara pembawaan segala macam ya insya Allah saya nyambung Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, bisa Jadi yang dikenang ketawanya Soy. Saya baru 1 hari ketemu Pak Ustadz langsung apa? Oh ini ciri khasnya. Mateng. Nah, makanya saya cukup beruntung sekali ya. Tentunya kita semua dipertemukan di tempat ini, di bis ini, dari Cengkareng sampai akhirnya sekarang ada di sini, akhirnya kembali lagi. Itu pasti bukan karena kebetulan. Pasti karena itu adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilihkan kita. Dan doa kita terakhir kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wajibnal jannata ma'al abror. Nah, semoga kita semua ini adalah ma'al abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah dijamin Allah masuk surga. Amin. Ya, dan semoga perjalanan kita ini benar-benar menjadi relung hati paling dalam begitu ya, perjalanan spiritual yang punya memori yang tidak akan pernah kita lupakan gitu ya. Siapa di kiri kita, siapa di kanan kita, siapa di depan kita, siapa di belakang kita, siapa teman sekamar kita, siapa yang ngajakin ngobrol kita ya, siapa yang ngajakin kita makan segala macam. Nah itu insya Allah ma'al abror, orang-orang yang baik yang insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin ya.
Baik Bapak Ibu, itu saja testimoni dari saya. Semoga nggak kelamaan dan nggak kebosanan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Astagfirullahaladzim ya. Mohon maaf Ustaz ya. Aman. Allah. Pikir. Udah gitu ditambahin lagi sama Pak Yudi itu. Pak Yudi ya. Gimana? Aduh. Nah, ya kalau Pak Yudi itu dia sempat memvideokan gitu ya. Ya kalau kata Pak Cipto, wah itu rahangnya dol. Yang jual peci. Calon guru dibully gimana? Gimana Pak Jul? Ngomongnya Pak Jul. Pokoknya banyak kenangan indah lah ya, insya Allah. Amin. Dimana kita tertawa bersama, menangis bersama. Aduh, mohon maaf, Arjuna. Ya, ini saking bahagianya begitu ya. Kita semua ya insya Allah deh. Yang stikers juga jadi makin kompak, kita sama-sama. Harapan dari Bapak almarhum juga tentunya kita coba wujudkan, gitu ya. Kita bantu bahu membahu bagaimana mensukseskan setiap program yang dijalankan oleh Ibu Riris, bahkan oleh para ketua prodi ya. Nah, insya Allah kita semua support begitu ya, amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir saya mohon kita baca Fatihah dulu untuk ini ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang mungkin non stikas gitu ya, minta doanya juga karena kita kan mal abror tadi. Amin, Insya Allah amin. kita orang-orang baik semua ya. Ya insya Allah jamin surganya. Ya, ala jiniyah wa kulinatil solehah ya. Yang apa namanya? Diruhi Ila ruhi Abina ya. Haji Bapak kita Garsono. semua ya, pimpinan kita semua, teladan kita semua, semoga alam kuburnya diberkahi oleh Allah SWT, dilapangkan, dikerangkan dan dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.